Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah, alladzi amarna bid'awatil islamiyah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya qala Allah ta'ala kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qala aidan inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang rajin menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah, kesemuanya kita mudah-mudahan selalu mendapatkan kasih sayang Allah, dimudahkan segala urusan kita, dan juga dikuatkan iman takwa kita makin kuat, makin hari ditambah ilmu, tambah iman, tambah kesempatan untuk talabul ilmi dimanapun kita berada, menggunakan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sedang bekerja, ini acara yang luar biasa. Wali Kota Jakarta Barat menyelenggarakan kultum zuhur rutin sebagai wadah thalabul ilmi. Dan kita bersyukur Allah berikan nikmat yang tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu yang paling penting. Kalau kita itu nggak akan sanggup, bapak-bapak sekalian, dari pagi ketemu pagi, dari tidur ketemu tidur. Kedua, salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Karena saya dikasih judul oleh panitia atau penyelenggara, keutamaan berserah diri kepada Sang Khalik. Jadi saya harus ngikut judul atau ngomong bebas, saya tanya. Jadi ketika itu maka jawabannya bebas, Kiai mau ngomong apa aja. Tapi tentu bahwa judul yang berikan ini sangat bagus, bahwa dalam kehidupan kita ini orang beriman harus bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah bertawakal, berserah dirinya orang-orang yang beriman. Dan ini penting saudara. Akidah kita ini harus diperkuat melalui konsep tawakal. Kalau orang mengandalkan rasionalitas, hanya otak saja, nanti dia akan stres di tengah jalan. Kalau dia usaha gagal, stres. Dia meniti karir nggak nyampe-nyampe, bisa stres. Sehingga nanti rumah sakit jiwa grogol makin banyak. Saya sering baca doa di rumah sakit jiwa. Ketika saya diundang, bayangan saya kalau saya masuk rumah sakit jiwa, orang dia bisa marah sama kita itu. Ternyata mereka di kerangkeng-kerangkeng, yang stresnya masih level-level awal, ya tenang. Ada yang udah nakal banget, jahat banget. Jadi saya alhamdulillah termasuk ada jadwal di rumah sakit jiwa itu. Memang kita ada masjid dan juga ada sering pelantikan-pelantikan, pembacaan doa di saat rohaniawan dan lain sebagainya. Bapak sekalian, kita bersyukur sehat jasmani, rohani itu yang penting. Jasmani kita udah cakep, ya kan? Makan enak, tidur enak, kerjanya ngantuk-ngantuk dikit wajar lah. Sampai dengerin ceramah ngantuk juga nggak apa-apa. Ngantuk itu kan bagian dari nikmat Allah juga itu, Pak. Asal jangan sembarangan ngantuknya. Lagi rapat ngantuk diomelin gitu kan? Ya, Pak Sudin. Ini banyak guru-guru saya juga nih, Pak Kasudi, kemudian juga mungkin dari Basnas, ya, ada yang di Kesra. Bapak-bapak sekalian, semua ini amanah Allah, kita jalanin, enjoy aja. Besok apa yang akan terjadi nggak ngerti gitu. Kalau kita ngelihat surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18, kalau di ngaji sampai 20 kan luar biasa. Kebetulan kita kemarin kan Muharraman tuh, bahan ceramahnya kan Muharram, hijrah. Nah, saya yakin kita semua ini sudah hijrah, ya. Dari kecil juga kita sudah diajarin tarbiyatud diniyah, pendidikan keagamaan, ya, mulai dari Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Apalagi bapak-bapak yang mengenyam pondok pesantren.
Sekalipun tidak pesantren, tapi kalau agama kita memang sering belajar dan belajar, taklim dan taklim, di mana saja mengamalkan perintah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa ada batasannya kita nuntut ilmu? Gak ada, Pak. Biar kita sudah doktor masih belajar. Biar bapak-bapak udah profesor masih belajar. Teman saya profesor malah makin botak aja itu belajar. Ya, yang teman kuliah sekelas saya itu levelnya profesor mulu. Saya sendiri baru ngambil program doktor S3. Ya pelan-pelan aja. Kalau kita birokrat ya nggak usah digaspol. Mau nuntut ilmu kok pakai digaspol. Pelan aja, anak sampai mati itu saja. Kita sudah profesor, sudah doktor sekalipun tetap tolabul ilmi. Man salaka thariqan yaltamisu bihi sallallahu thariqan ilal jannah. Itu sejelas itu, Pak. Jadi Bapak di mana aja belajar aja udah. Di kantor belajar. Kemudian nanti di musola di rumah, di masjid di rumah kita belajar. Seminggu berapa kali tuh? Ada kuliah pada subuh, ya kan? Ada pada maghrib, ada pada isya. Ada yang malam mingguan, ada yang malam jumatan kita posling, forum silaturahmi yasin keliling, zikat posling tuh. Itu yang namanya yasin keliling itu kan media tolabul ilmi. Selain tolabul silaturahmi juga. Dan kesannya bapak-bapak nanti sebagai birokrat tuh gaul juga dengan lingkungan. Jadi kita nggak sibuk urusan kantor saja, tapi di masyarakat kita juga mendirikan majelis taklim. Kita hidupkan musola kita, masjid kita, ya kecil-kecilan lah. Walaupun kadang bapak boleh jadi pegel. Saya ngerintis majelis taklim tuh Ustaz, muridnya nggak ada ya. Malah kalau ngaji 4-5 orang, ya nggak apa-apa. Kan nggak harus gini, Pak. Itu masuk banyak ya, Pak. Alhamdulillah. Di majelis kita misalnya musola pesertanya 12 orang, nggak apa-apa, Pak. Itu orang-orang pilihan. Kalau satu RT itu 100 jenis orang, yang ngaji 10 orang, berarti 10% doang, Pak. Berarti Bapak adalah orang-orang pilihan. Apalagi Bapak ketua majelis taklim di sini. Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilin. Siapa yang memberikan petunjuk, yang mimpin, yang jadi leader, yang jadi organisatoris, yang memanage sebuah pengajian yang di dalamnya hanya mencari ridha Allah, tolabul ilmi, mengharapkan pahala dari Allah, nggak pingin apa-apa, falahu ajru mislu fa'ilin. Itu pahalanya sama dengan orang yang mengamalkan kebaikan. Nah, dimanapun kita fastabiqul khairat, maka sebagai orang beriman, kita sendiri ngajinya adalah alhamdulillah diciptakan kita hidup ini, bahkan mati juga jadi ujian. Hidupnya juga ujian, mati sendiri kok bagian ujian. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang populer, ya kan Pak? Jadi mati kita, hidup kita itu bagian dari ujian sendiri. Nah, orang-orang yang beriman, Pak, kompleksitas yang dihadapi itu tenang dia. Itu hebatnya orang tawakal. Tawakal itu kan tawakal ya tawakulan tadi berserah diri, pasrah bongkohan. Kalau kita ngadep pejabat, Pak, terserah saya mau dipindahin kemana aja, saya siap. Sumpah saya sebagai ASN kayak begitu. Nah, udah enak pasrah. Mau diningkatin karir kita, alhamdulillah, ya kan. Mau dimutasi di tempat yang baik, ya alhamdulillah. Dimutasi kurang-kurang dikit, ya sudah alhamdulillah juga. Kita masih PNS, masih dapat gaji, diberikan kesempatan oleh pimpinan. Itu skala dalam konteks keduniaan, Pak. Apalagi urusan akhirat. Kita tugas kita hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nyembah Allah aja. Ista'in billah. Dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah itu wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong aja sama Allah. Ya Allah, saya udah sholat, saya udah zuhur, saya udah bangun malam, saya udah puasa. Zikir saya udah banyak banget ya. Tapi harus ikhlas, Pak. Kata Imam Syafi'i, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu ada tingkatannya tuh, Pak. Yang paling rendah itu kan dia ikhlas sholat duha, ikhlas ya Allah, kali-kali aja saya sholat duha saya jadi orang kaya.
Mas sholat duha apa ada hubungannya orang kaya? Jelasnya dia sholat duha kaya bener ya, banyak duit. Dia makin rajin di sholat duhanya. Ada sesekali nanti diuji sama Allah, sholat duhanya rajin, duitnya nggak nambah-nambah, gajinya nggak naik-naik, rezekinya makin susah. Itu diuji sama Allah tuh. Sholat duha rezeki makin susah. Apa korelasinya? Lah ujian. Berarti ibadah kita ini sudah ikhlas karena Allah enggak? Ustaz, saya udah motong kambing, saya udah korban, saya rutin Ustaz bakal bayar zakat. Zakat saya nggak hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mah, kita orang kecil juga bisa kan Pak, 2,5 liter doang kan, kecil. Tapi zakat-zakat yang lain, ada infak, sedekah ya. Kalau Bapak itu enggak Ustaz, saya kalau zakat pengennya saya Ramadan doang. Apa nunggu Ramadan ya? Kalau ketemu lagi Ramadan 1446 Hijrah. Kalau tak ketemu Pak. Ya makanya kalau ada kotak amal udahlah, saya nggak nunggu Ramadan ya saya isi aja. Kalau kita di pinggir jalan ada tukang parkir, ada tukang apa. Kalau memang kita ada uang, ada sedikit uang berbagi. Kenapa? Ada orang ibadah mengandalkan tahajud, rajin itu Pak, tapi sedekahnya nggak rajin. Ada yang dia sedekah melulu, tahajudnya nggak rajin. Dia masih cakep kan? Dia ngandelin amalan sedekahnya. Kalau Bapak rajin tahajud, ngandelin amalan tahajud, mudah-mudahan itu janji Allah. Asa ayyabaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu yakin aja tuh Pak. Terserah Allah dah, saya mau dipindahin ya, pokoknya saya udah siap aja deh. PNS sekian tahun kontrak kerja saya ibadah. Kalau nungguin gaji saya sekian. Kalau saya pikirin hidup Jakarta kurang, ya Allah pasrah. Tugas kita hanya datang pagi-pagi, segera absensi, lakukan kinerja yang baik, taat, loyalitas sama atasan, pulang sore, maghrib jamaah, isya jamaah, malam tahajud, besok pagi begitu lagi. Rezeki terserah Allah. Itu baru orang tawakal Pak. Bukan tawakal tuh habis subuh tidur lagi. Udah amat telat, absen dikit dah, bandel aja gua. Lalu kita bandel kan ribet terusannya Pak. Nah kita pelanggaran disiplin. Islam nggak ngajarin gitu kan, Kiai. Kita semua ini banyak ustadz nih yang saya bukan ceramah ini Pak, sharing aja ya Pak. Karena Bapak semua sudah paham. Kalau kita buka Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini relevansi tawakal tuh Pak. Innallah, sesungguhnya Allah la yughayyiru, enggak bakal beliau Allah merubah ma biqaumin, apa saja yang ada di satu kaum, termasuk saya, kita, PNS, non PNS, pegawai mau rakyat kecil, mau DPR, mau mana aja, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka semua itu bisa merubah nasibnya. Ada relevansinya di sini. Allah nggak sekonyong keder turun rezeki dari langit, ada proses, ya kan? Tanggal 1 kita gajian misalnya, prosesnya apa? Kerja 30 hari, tanggal 1 turun. Ya Pak Ustadz, saya udah nggak ada gunanya tanggal 1 Ustadz. Saya antara tanggal 1 dan tanggal 30 sama aja. Emang kenapa? Karena jam 6 pagi gaji masuk, jam 9 udah nggak ada lagi Ustadz. Kalau itu deritamu deritaku. Nasib PNS kan habis sama aja Pak. Padamu negeri kan gitu. Nggak apa-apa Pak, ini sebuah perjalanan. Kalau kita ngutang duit memang konteksnya untuk nyekolahin anak, investasi, bangun kontrakan, bangun rumah. Saya kan pendatang Ustadz, nggak punya apa-apa di Jakarta. Kalau saya nggak bisa beli tanah, ya silakan. Kita dikasih akal oleh Allah, dikasih manajemen, dikasih otak untuk berpikir, gaji saya sekian, penghasilan saya sekian, kalau saya minjem bisa nggak saya ngembaliin? Kewajiban kita harus mengembalikan, karena kalau kita mati masih punya utang, ribet urusannya. Oh tenang Pak Ustadz, saya minjem ini ada asuransi jiwa. Nah, siapa yang pengen mati? Jadi pas dia minjem di tengah jalan mati, lunas, ya gitu ya. Nah, kalau asuransi jiwa kan gitu, dia beli mobil baru, pinjem, baru ansuran kedua, ansuran ketiga meninggal, lunas itu mobil. Nah, saya punya kawan kayak gitu, waktu itu kepala KUA Kalideres, baru ngambil 2 bulan cicilan ketiga mati. Jadi mobilnya milik siapa tuh Pak?
Bukan milik almarhum. Kalau milik almarhum ngikut ke kuburan. Jadi mobil milik bininya sama anak-anak. Jadi kita syukuri Pak, wa sholli ala Muhammad, bahwa apapun profesi kita serahkan saja kepada Allah. Saya nggak pernah melihat orang-orang sesusah apapun gitu, Allah nggak kasihan pada kita, nggak ada tuh. Justru huwar rahmanur rahim, di situ tuh cakepnya. Wal fattahur razzaq. Orang udah jelas dibuka. Bukanya gimana? Absen aja dulu wali kota. Dari wali kota kita ini ngelayanin orang berterima kasih kepada kita sudah kerja yang baik, memuaskan masyarakat, kemudian orang berterima kasih, itu kan beda urusannya Pak. Orang Indonesia itu kan laing syakartumnya tinggi. Terima kasih, jadi tambahin sama Allah rezekinya. Walain kafartum in adzabil asyir, takut dia. Kalau orang ngaji itu Pak. Malah yaskurinas la yaskurillah. Pun nggak bisa berterima kasih kepada orang, dia nggak bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita dibantu atasan, kita terima kasih sama atasan. Kita traktir, saling mentraktir waktu ulang tahun kita berbagi. Kita punya momen-momen mau umroh, undang teman-teman kantor makan. Saya undang makan di rumah gratis, saya rasem kek, apa kek. Ini wujud syukur. Kita mau pergi haji, pulang haji, ya, kemudian ada oleh-oleh air zam-zam, sekedar berbagi kepada teman-teman. Pada kiainya dia beliin serban, pada temennya pesan minyak wangi, dia beli minyak wangi. Sedekah itu nggak harus gede-gede kali Pak. Karena kalau kita ngasih uang 200, 300 sama orang, mungkin pertama ngerepotin, yang kedua nilainya nggak terlalu signifikan. Kita bisa beliin dia Al-Quran, beliin sajadah, beliin mukena kalau dia cewek staf kita, mungkin sajadah kecil, tasbih, peci-pecian. Nah, peci juga diukur Pak. Ini pulang haji mentang-mentang, ya Allah haji murah, peci kecil-kecil dibeli. Nyampe sini dikasih Pak Kasudin nggak muat. Anak soleh gitu kan. Akhirnya kasih bocah-bocah kecil juga, anak TK. Ya kalau kita beli peci ya diukur lah Pak Kasudin, anunya peci ukuran berapa. Ya atau variasi, ada ukuran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan di Arab juga gitu. Ada orang beli ukurannya 3 atau 4 semua. Ya nggak muat sampai sini. Nah, ini kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga konsep tawakal yang dikasih judul oleh panitia ini ya penting juga. Kadang kita ini gelisah karena konsep tawakalnya nggak ada. Kadang kita ini pengen marah-marah karena nggak punya konsep tawakal. Karena kalau orang tawakal sabarnya tinggi. Nah, itu ada perkawinan antara tawakal dan sabar. Orang yang tawakalnya tinggi, imannya tinggi. Kalau dia hanya pasrah, bongkokan hanya mengandalkan rasionalitas, saya sudah S3, harusnya saya sudah eselon 1. Siapa yang bilang gitu? Kalau S3 eselon 1, siapa yang jamin? Nggak ada Pak. Saya sudah S2 nih, harus eselon 3 minimal. Ya kata kita, Allahnya belum ngasih. Yang punya siapa itu? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya. Hafal Pak ya, sama-sama. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu wiritan Bapak-bapak biar diangkat derajatnya. Allahumma malikal mulki dari golongan 2A naik 2B, 2C, 2D kan malikal mulkinya Allah Pak. Oh enggak Pak Ustaz, itu yang nentuin kabak ortala. Kabak kepegawaian ya kata kita, kabak ortalanya bacain aja Fatihah. Nah, gitu Pak. Jadi saling kita biar ada mahabbah, saling mencintai, saling menyayangi. Nah kita juga sama Pak. Sebagai atasan, bagaimana dengan pulpen saya ini bisa nolongin orang? Itu penting tuh Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pulpen saya nolongin orang. Kepala Basnas, wah saya pengen nolongin masjid, majelis taklim, nolongin itu. Alhamdulillah. Kapan lagi saya nolongin orang? Pak Kasudin bidang olahraga, seni budaya. Oh majelis taklim Jakarta Barat, Bekasi, Rebana, apalah. Alhamdulillah. Kapan kita bisa menolong kepada umat, masjid terutama Pak? Innama ya'muru masajidallah. Bagaimana kita memakmurkan masjid? Sekalipun saya tinggal di Tangerang Selatan, saya bisa nolongin masjid Taman Sari.
Kalaupun kita tinggal di Pondok Aren, bisa nolongin masjid yang ada di Kalideres, begitu Pak. Jadi kalau ada proposal jangan pura-pura kita nggak ngeliat Pak. Proposal kan Bapak nggak harus bantu banyak. Proposalnya 1 miliar nih Kiai, berapa saya harus bayar? Nggak usah bikin 1 miliar Pak. Bapak ada uang cepet ya kasih aja cepet. Emang dia marah? Bapak nggak usah marah, saya bantu Bapak aja udah alhamdulillah. Kita nyumbang 1 sak semen, 2 sak semen nggak masalah. Kalau dia sifatnya santunan yatim 200 orang, udah saya ngambil 2 yatim, 200 kali 2 400. Bisa nggak Pak? Bisa lah. Jangan karena mentang-mentang proposalnya 100 yatim per orang 200, totalnya 200 juta lah. Kita udah pusing dulu, nggak usah pusing kali. Nah begitu Pak menyikapi itu. Sehingga konsep orang-orang tawakal itu ketenangan batinnya dia akan lebih tinggi. Dia tenang aja. 200 tak buang, nanti sore balik lagi. Hari ini saya sedekah, besok dikasih sama Allah lagi. Insya Allah. Maka kalau dihubungkan dengan ayat tadi, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah akan dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aminin dulu, Pak. Ya Allah, saya nggak ngerti ntar mau jadi apa. Siapa juga yang tahu kita perantau dari Jawa, dari Bima, dari Sumatera ini Bapak-bapak kan nggak Betawi semua nih. Yang Betawi juga bingung, gue nih orang Betawi padahal gue nggak jadi apa-apa, gimana nih? No, orang Jawa, orang ono, lah orang ono ya nggak masalah. Fastabiqul khairat di ibu kota Jakarta. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Itu Pak. Ayyukum di antara kalian ini ahsanu yang the best, yang paling ihsan, yang predikatnya bagus, amala perbuatannya. Amala di situ kalau dibawa ke birokrasi kinerjanya yang bagus. Itu sudah pasti dipilih. Yang milih siapa? Memang atasannya, tapi hakikatnya Allah meridhoi atasan untuk memilih kita semua menduduki posisi tertentu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam bekerja, ikhlas beramal, saling menyayangi, saling menolong dengan pulpen dan kekuasaan kita, juga kita bisa berdakwah dimanapun kita berada. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf.